sahabat, selamat datang kembali di channel Scale Indonesia Snake Handler. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini sehingga sekarang sudah 1000 subscriber video ini juga. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa nyampe 50.000 subscriber. Tapi makanya jangan lupa di subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Nah, kalau tahun ini kita bisa nyampe 50.000 subscriber, insya Allah kita akan giveaway buat sahabat-sahabat Scale ya. Jadi jangan lupa di subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, dan tonton video sampai selesai. Jangan lupa di share juga. Nah teman-teman, seperti di judul, kali ini saya akan bahas sedikit tentang pre-handling dan atraksi ular. Nah, karena banyak kasus, bukan banyak kasus lagi sih, sebetulnya sudah halumrah meninggal akibat digigit ular. Salah satunya kebanyakan 60% di Jawa Barat yang meninggal, yang kena bite ular itu adalah para keepers atau keeper pemelihara atau dia yang berinteraksi dengan ular, bukan hanya petani, nelayan atau warga lokal. Nah, saya tidak masalah ketika sahabat-sahabat melakukan pre-handle dalam artian pre-handle itu teman-teman nyemot ularnya pakai tangan tanpa alat safety. Saya tidak masalah sebetulnya. Cuman yang jadi permasalahan adalah ketika sahabat-sahabat yang melakukan pre-handle itu ditontonkan kepada halayak banyak. Beberapa kasus kejadian anak kecil kegigit ular di Bandung itu karena melakukan pre-handle akibat melihat tontonan. Entah itu tontonan snack show, entah itu tontonan dari salah satu channel yang ada di YouTube yang sekarang mungkin udah gede banget gitu. Makanya ya kadang si konten kreator itu yaitu tanggung jawab orang tua di rumah, tanggung jawab orang tua di rumah yang harusnya mengawasi, memberitahu. Tapi kan sebetulnya yang tidak tahu di usia perkembangan oleh para konten kreator itu dia adalah melihat bagaimana dia berperilaku. Jadi kalau di masa perkembangan nih, kalau belajar psikologi ya, nah jadi di masa perkembangan itu bagaimana dia berperilaku itu dengan meniru yang ada di sekitar dia. Karena FH itu kalau menurut orang awam kan keren ya, itu. Nah, dan saya pengen nanya nih buat teman-teman yang mungkin melakukan pre-handling, coba komen di bawah, tujuan teman-teman melakukan FH terus dipoto atau di video itu untuk apa sih? Tujuannya untuk apa? Coba komen di bawah, mungkin kita bisa diskusi sehingga saya bisa tahu tujuan teman-teman melakukan FH karena dipublis ke publik karena tujuannya ini. Tapi kalau buat keren-kerenan buat apa? Toh ketika kalian tergigit, dua kemungkinan, selamat cacat atau meninggal. Ketambah lagi di Indonesia cuma ada satu antispenom, satu anti bisa ular untuk 3 jenis ular. Ya, bungarus, rhodostoma, Achypsodon rhodostoma, sama Najas potatrip. Di luar dari itu seharusnya tidak ada dan tidak boleh dikasih sabu serum anti bisa ular yang polivalen dari Bio Farma. Nah itu artinya buat teman-teman yang melakukan FH, mangga silahkan, tidak jadi masalah, tenanaon. Cuman nanaonan cuman untuk apa dulu ketika teman-teman melakukan FH di tontonan halayak banyak sehingga orang lain meniru, terus yang menirunya itu tergigit, siapa yang bertanggung jawab? Ketika disalahkan para yang membuat konten FH, para yang melakukan pre-handle, itu siapa yang mau bertanggung jawab? Bagi saya tetap tanggung jawab di diri kita juga, bagaimana kita melakukan pre-handling itu tidak dilakukan kepada halayak banyak. Oke lah kalau di rumah, oke, kayak teman-teman punya kipan di rumah, ular misalnya mau dipindahkan, dijemur atau dimandikan si ularnya, itu tidak jadi masalah ketika teman-teman melakukannya itu hanya di lingkungan teman-teman ya, artinya tidak ada yang melihat ya. Ketika resiko terjadi pun kegigit ya itu tanggung sendiri. Tapi kalau untuk di halayak banyak kayaknya harus lebih bagaimana kita bisa mengontrol itu, karena kasihan loh si kasus snake bite itu nanti saya tampilkan, dia tertinggi kedua setelah DBD atau HIV gitu ya. Nanti saya tampilkan di sini. Nah itu artinya tinggi banget kasus snake bite. Nah, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi lagi snake bite? Ketambah di Indonesia itu satu dokter ahli gigitan ular, cuma ada satu dokter tri.
Yang kedua, antivenomnya masih sangat terbatas, yang ada cuma polipalen, tidak ada monopalen. Yang ketiga, biayanya mahal. Ketika teman-teman sahabat-sahabat tergigit ular, harusnya itu tidak di-cover oleh BPJS, tidak di-cover oleh asuransi kesehatan manapun. Yang boleh di-cover itu hanya petani dan nelayan. Selain itu seharusnya tidak di-cover. Bayangkan ketika sahabat tergigit yang melakukan FH ya, tergigit, terus dana untuk orang yang sakit kalian pakai untuk mengobati kalian, sangat tidak adil. Makanya safety lah dalam melakukan handling atau handle si ular. Entah apapun, hewan-hewan buas apapun, safety lah. Lakukan SOP dan prosedur. Ketika teman-teman sudah terlatih pun tetap usahakan jangan melakukan pre-handle. Lakukan, gunakan alat apapun. Saya jual hook, silahkan boleh beli hook saya, nanti saya cantumin di bawah. Atau teman-teman adanya kayu, tongkat atau apapun bisa digunakan. Yang penting tidak melakukan pre-handle. Ingat, pre-handle taruhannya nyawa. Ya, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan like, yang tidak suka boleh dislike, boleh juga komen hate speech di bawah ketika teman-teman tidak bersependapat dengan saya. Sebetulnya saya tidak kontra dengan pre-handle, tidak kontra. Tapi sangat disayangkan ketika pre-handling itu dijadikan entertain, dijadikan bahan untuk diekspos supaya kita terlihat gagah. Ya makanya silahkan tujuan kalian apa, cantumkan di komen di bawah. Ayo teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah support channel ini, dan kita capai 50.000 subscriber tahun ini. Mudah-mudahan bisa 100.000, 50.000 kita akan melakukan giveaway yang lumayan cukup, mungkin bisa untuk teman sahabat-sahabat yang ada di rumah ya, penonton Scale. Di 100.000 kita akan coba giveaway yang naik terus. Jadi kalau kelipatan saya rencana gini, 50.000 giveaway, 100.000 giveaway, 500.000 giveaway, 1 juta giveaway. Atau bisa saja nanti berubah. Makanya bantu channel ini supaya bisa nyampai 50.000 subscriber terlebih dahulu. Caranya cukup subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, share sebanyak mungkin, dan tetap semangat ya. Jadi nanti juga saya akan coba video-video tentang naik gunung, peralatan gunung, survival dan lain sebagainya. Bukan hanya konten tentang ular. Nanti pun setelah pandemik ini kita akan coba bikin konten petualangan dan juga cari-cari ular lah, kayak ya channel-channel sebelah yang sudah ada sekarang. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi saya minta dukungan supportnya bisa mencapai 50.000, mudah-mudahan 100.000. Jangan lupa di subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, dan dadah.